Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep dengan kalian semua cara membuat bihun rebus atau bihun kuah. Caranya simple, bahan-bahannya juga mudah untuk dicari, nggak pakai lama. Sekarang kita akan persiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita perlukan. Jangan skip ya teman-teman, agar kalian tidak salah dalam mengolahnya nanti. Terima kasih. Yang pertama, saya telah mempersiapkan bihun jagung 1 keping. Nah, bihun jagungnya ini akan saya rendam terlebih dahulu dengan air ya teman-teman. Airnya itu saya menggunakan air yang hangat. Kita rendam atau pastikan bihun jagungnya ini semuanya sudah terendam ya. Setelah itu, bihun jagungnya kita sisihkan sejenak. Lanjut untuk ke tahap yang selanjutnya. Di sini saya akan memakai dan memotong sayurannya. Saya memakai sayuran sawi ya teman-teman. Untuk jumlah sayurannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera teman-teman masing-masing ya. Jika sawinya sudah kita potong, kita lanjut untuk memotong daun bawang. Daun bawangnya ini saya menggunakan agak banyak ya teman-teman. Kita potong-potong, setelah itu jika sudah dipotong, sisihkan sejenak. Lanjut untuk memotong daun seledri. Daun seledrinya saya pakai sedikit saja, kita potong sampai dengan selesai. Jika sudah selesai, kita sisihkan sejenak dan lanjut untuk memotong atau menggunakan bahan yang lainnya seperti cabai merah keriting. Untuk cabai merah keriting saya menggunakan 2 saja ya teman-teman. Jika teman-teman suka pedas boleh ditambahkan atau ditambahkan dengan cabai rawit ya. Bahan yang lainnya yang akan kita gunakan seperti bawang putih. Bawang putihnya ini saya menggunakan 3 siung saja. Iris tipis-tipis. Setelah itu kita cincang halus atau cincang kecil-kecil ya teman-teman. Kita sudah sisihkan dan lanjut untuk menggunakan bahan yang lainnya seperti bawang bombay. Bawang bombaynya ini ukurannya kecil ya teman-teman, dan saya hanya menggunakan setengahnya saja. Kita potong atau kita iris tipis-tipis seperti ini. Jika sudah, kita akan lanjut untuk menggunakan tomat yang ukurannya kecil atau sedang juga boleh ya teman-teman. Dan tomatnya ini sudah berwarna merah atau sudah matang. Kita potong-potong tomatnya ini. Ini sudah selesai. Lanjut ke tahap yang selanjutnya. Jangan lupa untuk mempersiapkan minyak yang sudah dipanaskan dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Lalu setelah itu kita masukkan 1 buah telur. Kita masak atau kita orek-orek telurnya ini sampai dengan matang. Jika sudah matang, sisihkan sejenak di pinggiran dari wajannya saja dan masukkan bawang putih yang sudah kita cincang tadi ya teman-teman. Jika bawang putihnya sudah harum, boleh kita campurkan dengan telurnya. Jika sudah, kita masukkan potongan bawang bombay yang sudah kita iris-iris tadi ya. Kita masak bawang bombaynya ini hingga layu dan juga harum. Jika sudah, kita masukkan air. Di sini saya menggunakan airnya sekitar 300 ml air ya teman-teman. Masukkan garam halus, masukkan juga penyedap rasa, dan masukkan juga merica bubuk ataupun lada bubuk sejumput saja ya teman-teman. Dan setelah itu kita aduk sampai rata. Pastikan garam, penyedap rasa, dan juga merica bubuknya itu tercampur dengan rata dan sudah larut ya teman-teman. Kita tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kita masukkan sayuran yang sudah kita potong-potong tadi. Kita masak atau kita tunggu sampai layu ya teman-teman sayurannya ini. Lalu setelah itu, jika sudah, saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk lagi agar tercampur dengan rata ya teman-teman, agar meresap kuahnya jadi enak ya. Jika sudah mendidih, kita masukkan bihun yang sudah kita rendam tadi dengan air. Jangan lupa airnya dibuang saja ya teman-teman, tidak digunakan. Kita masak bihun jagungnya ini sampai dengan matang. Oh ya teman-teman, saya memasukkan potongan daun bawangnya bersamaan dengan sawi tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau, boleh diakhirkan saja ya potongan daun bawangnya. Jangan lupa untuk mengkoreksi rasanya. Jika sudah pas, kita masukkan potongan tomat dan juga potongan
cabai merah keritingnya tadi. Jika belum pas, boleh ditambahkan ya teman-teman, seperti garam ataupun penyedap rasanya. Dan siap untuk kita sajikan seperti ini dan kita nikmati. Ini rasanya enak, kuah juga rasanya gurih, mantap, sederhana, dan cocok banget untuk kita nikmati saat musim hujan seperti ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video dan resep saya berikutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Lanjut di menu yang selanjutnya. Untuk teman-teman yang cinta banget atau suka banget sama mie, wajib banget kalian cobain resep yang satu ini. Ini adalah mie nyemek dari mie instan yang rasanya enak banget. Pencinta mie boleh nih dicoba ya resep yang saya bagikan ini. Sekarang kita siapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang akan kita gunakan. Jangan skip videonya. Terima kasih. Teman-teman, di sini saya telah mempersiapkan daun bawang. Daun bawangnya ini sudah saya cuci bersih dan juga saya buang akarnya. Daun bawang ini tidak saya gunakan semua ya, hanya setengahnya saja, dan setengahnya lagi akan saya buat memasak di menu yang lainnya. Siapkan pan. Jangan lupa untuk memasukkan air sebanyak 200 ml. Setelah mendidih, masukkan 1 butir telur ayam, dan telur ayamnya ini kita orek-orek ya teman-teman, kita aduk-aduk agar dia buyar seperti ini. Setelah itu kita tunggu sampai mendidih atau sampai telurnya ini matang. Jika sudah, kita akan masukkan 1 bungkus mie instan mereknya Indomie ya teman-teman, rasanya soto koya. Kita masukkan semua, jangan lupa untuk kita bolak-balik agar matangnya itu merata. Dan setelah itu kita akan tunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan sekitar 4 sendok makan saus cabai. Untuk sausnya boleh ditambahkan ya kalau teman-teman suka pedas. Jika sausnya sudah dimasukkan, jangan lupa masukkan 1 sendok makan kecap manis. Setelah itu masukkan juga minyak dari atau bumbu-bumbu dari mie instannya. Bubuk koyanya tidak saya masukin ya teman-teman, karena di sini kan ada bubuk koyanya, jadi tidak perlu dimasukkan. Aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Setelah itu, jika sudah rata, jangan lupa untuk memberi cabai rawit dan juga cabai merah keriting yang masih hijau. Kita masak sampai matang ya teman-teman, cabainya ini sampai layu. Jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya. Jika rasanya sudah pas dan sesuai dengan selera, boleh kita matikan api kompornya. Setelah itu, jika sudah kita matikan, kita masukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan daun bawangnya juga sedikit layu ya teman-teman. Ini rasanya sudah pas, sudah enak dan siap untuk kita sajikan di piring saji dan kita nikmati. Setelah itu teman-teman, mie-nya ini akan saya ratakan terlebih dahulu di dalam piring saji ini, dan akan saya beri topping tambahan. Di sini saya telah mempersiapkan telur rebus atau telur ayam yang sudah direbus dan sudah saya potong menjadi 2 bagian. Kita letakkan atau kita taruh telur rebusnya ini di atas mie instannya ya teman-teman, atau mie nyemeknya seperti ini. Ini rasanya enak banget teman-teman. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya ya.